SPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 12 IPS 3, MAT 4 Kebumen, Jawa Tengah, dengan tema Peran Aktif Indonesia pada Masa Perang Dingin dan Dampaknya Terhadap Politik dan Ekonomi Global. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa membuat saya sukses dalam mengikuti sertifikasi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat kalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya. Kita harus mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur, sehingga kalian semua itu bisa bertemu dengan dalam pembelajaran sejarah peminatan. Ada nggak yang pakaiannya belum dimasukkan? Ada. Oh, yang cewek ya? Kan memang sudah ketentuannya ya. Untuk yang cewek pakaiannya tidak dimasukkan, tapi untuk yang cowok wajib dimasukkan ya. Kelihatannya sudah semuanya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini agar pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar, terus membawa manfaat untuk kita semuanya, mari kita doa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama. Dan kelihatannya Bu Guru lihat ini ada bangku-bangku kosong. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba Bu Guru absen dulu. Amardika. Ya, sehat Mas Amardika? Alhamdulillah. Anggi. Ya. Kemudian Dea Triyanasari. Ya. Kemudian Desi. Oh ya. Wenda. Iya. Zafa. Zafa di UKS. Ya, jadi ini ada beberapa teman kalian yang sakit. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan sehingga bisa ikut pembelajaran pada hari berikutnya, gitu ya. Nah, Bu Guru lihat ada yang kepalanya sudah diletakkan meja. Coba untuk menambah semangat kita, bangun, berdiri semuanya. Dengan Bu Guru minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba ada yang ingat nggak? Ingat materi pembelajaran sebelumnya, ya. Kemarin kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perang dingin. Salah satu yang sudah kita pelajari yaitu tentang faktor penyebab perang dingin. Ayo, masih ingat siapa yang tahu faktor penyebab perang dingin yang kemarin sudah dipelajari? Angkat tangan. Silakan Mas Faizul. Yang pertama ada faktor penyebaran ideologi. Ya. Yang kedua ada keinginan untuk berkuasa. Yang ketiga ada berdirinya fakta pertahanan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Faizul. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perang dingin ya. Terus setelah itu kita membahas tentang apa saja yang terjadi selama perang dingin. Dea Triyanasari, ya silakan Mbak Dea. Adanya perebutan kekuasaan wilayah. Iya. Terus adanya sistem aliansi, sistem politik power. Iya, masih ada yang lain? Adanya kegiatan spionase. Iya, coba perhatikan ya, apa yang akan Bu Guru tayangkan. Perhatikan.
Sudah. Sedikit video yang sudah Bu Guru tayangkan. Yang kamu lihat itu apa tadi? Kondisi setelah perang Rusia Ukraina. Perang apa? Ini ada gambar presiden siapa? Vladimir Putin Sama Zelensky. Ih, hebat. Itu presiden mana dengan mana? Rusia dengan Ukraina. Terus yang tadi kalian simak itu salah satu potongan peperangan dari Rusia dan Ukraina yang saat ini lagi terjadi ya. Ya, antara Rusia dengan Ukraina. Coba perhatikan gambar berikutnya. Nah, gambar. Nah, perhatikan gambar-gambar pada layar berikut. Jadi tadi kan ada perang antara Ukraina dan Rusia. Salah satu dampaknya ini antara lain seperti ini. Ini adalah ketika perang terjadi akan memberikan dampak. Contohnya seperti ini. Ya kan? Mengerikan apa enggak? Ya, kelas ini ada Helena, seorang guru berusia 53 tahun. Berdiri di luar rumah setelah pemboman. Nah, ini terjadi pada tanggal 24 Februari 2022, baru kemarin ya. Nah, ini adalah contoh dampak dari adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, dari perang Ukraina dan Rusia ini, bangsa Indonesia itu bagaimana? Bagaimana reaksi bangsa Indonesia? Berusaha mendamaikan dengan cara apa? Ayo, antara lain dengan cara apa? Memberikan bantuan juga kepada korban. Terus ada kunjungan kedua negara tersebut, ya kan? Nah, ini ya dampak dari perang antara Ukraina dengan Rusia. Nah, Indonesia itu ternyata tidak tinggal diam. Ya, Indonesia itu tidak tinggal diam, tapi memberikan bantuan. Nah, terus untuk selanjutnya perhatikan. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan video yang sudah tadi Bu Guru sampaikan. Tadi ketika ada perang Ukraina dan Rusia, kita tidak tinggal diam. Dan sifat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, yang akan kita pelajari adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Ini masih ada rangkaiannya dengan yang kemarin ya. Nah, ini dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi. Jadi kita akan menganalisis peran aktif Indonesia pada masa perang dingin. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk keterampilannya, kalian nanti merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini itu kalian harus mampu menganalisis peran aktif Indonesia pada masa perang dingin melalui apa? KAA, GLB, dan ASEAN. Kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan. Bisa dipahami? Nah, ya lanjut. Nah, nanti dalam pembelajaran hari ini, kelas ini akan Bu Guru bagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok memecahkan masalah sesuai nanti jatah masing-masing. Kemudian kalian mengkaji dari berbagai sumber, bisa dari buku yang sudah dipinjam dari perpus, sudah menerima semuanya? Ya. Bisa diambil dari jurnal melalui internet, bisa dari e-modul yang ada di e-learning. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan dan dituangkan sesuai dengan LKPD. Kemudian masing-masing kelompok menyajikan solusi melalui presentasi. Nanti kalau setiap kelompok maju, ada yang mempresentasikan hasil solusinya, gitu ya. Kemudian kegiatan terakhir nanti kalian evaluasi melalui Google Form. Sudah bawa HP kan ya? Sudah. Ada yang sudah tahu? Apa
latar belakang diadakannya KAA? Kalau Mas Diva sudah tahu atau belum? Persamaan apa? Penderitaan perang dunia. Persamaan penderitaan, ya, salah satunya seperti itu ya, itu yang melatar belakangi. Kemudian ada yang sudah tahu apa tujuannya diadakannya GNB? Tujuan didirikan GNB adalah sebagai berikut. 1. Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya. Ya, itu antara lain ya. Tepuk tangan untuk Mas Diva sama Mbak Andi. Nah, yang ini, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Asia Tenggara? Ya, mendirikan ASEAN. Tepuk tangan lagi untuk Mbak Andi. Ya, jadi setelah Bu Guru amati, di antara pertanyaan awal ini masih banyak yang belum mengetahui. Kecuali tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mas Diva sama Mbak Anggi. Ya, nah untuk pembelajaran hari ini aku mengkaji masalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Coba perhatikan lagi gambarnya. Ada gambar apa yang pertama? Perang dingin. Ada gambar apa? Apa ini? Persenjataan. Terus ini apa? Satelit. Kemudian ini roket. Kemudian ini salah satu dampak selama Perang Dingin berlangsung, yaitu dunia itu menjadi blok. Antara blok mana? Timur dan Barat. Kemudian ini ada gambar Korea Utara, Korea Selatan. Ya, berarti kan ketika perang dingin berlangsung mengakibatkan adanya perang saudara. Kemudian terjadi juga di Vietnam. Nah, ini selama perang dingin berlangsung ya. Ini selama perang dingin berlangsung seperti itu. Tadi Ukraina sama Rusia saja Indonesia nggak tinggal diam ya. Ya, sekarang ketika perang dingin berlangsung waktu itu, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia juga tidak tinggal diam, tapi aktif menciptakan perdamaian. Nah, selanjutnya ini nanti permasalahan yang akan kalian kaji, yaitu pada masa Perang Dingin Indonesia kan berperan aktif menciptakan perdamaian, ya enggak? Ya, antara lain melalui KAA, GNB, dan ASEAN. Nah, nanti coba jelaskan bagaimana tujuan dari KAA, keanggotaannya siapa saja, peran Indonesia melalui KAA, melalui GNB itu apa saja, kemudian dampak bagi politik dan ekonomi global seperti apa. Itu nanti yang akan kalian kaji ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah Bu Guru sebutkan bahwa hari ini kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama ada Anggi, Desi, Dikran, Novalia, dan Trisna. Kelompok 6, Amardika, Pak Izur, Rizka, Naila Diva. Ini kelompoknya ya. Dan sekarang disiapkan kalian modulnya dan lain sebagainya. Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Sudah? Nah, ini akan Bu Guru bagi LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Ya, kemudian tulis sesuai dengan LKPD ini. Nanti tuangkan jawaban di lembaran kertas yang sudah kalian siapkan. Kemudian tempel di kertas huruf. Oke, untuk kelompok 1 silakan dibagi sudah. Sudah terima semuanya? Sudah, silakan kalian lihat
Latar belakangnya diri lah. Apa yang tadi dikaji? Yang tadi dikaji tujuan dan sekarang gambar ya sesuai dengan yang ada di apa? GPD. Kamu kelompok berapa? Nah, berarti oh iya. Ya. Oh iya. Tempel menempel. Untuk materinya sudah ditemukan semuanya? Sudah. Sudah, oke. 5 menit lagi ya. Mana kelompok yang sudah selesai? Silakan kelompok yang sudah selesai untuk menempel di papan tulis. Kelompoknya mana? Di tembok. Untuk selanjutnya, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil yang sudah kalian tuangkan, yang sudah dipajang di depan, ya. Terus ketika presentasi, kelompok yang lainnya maju, silakan kelompok yang lainnya boleh bertanya, boleh memberikan masukan, begitu ya. Dan tolong ketika kelompok lain presentasi, kamu itu memperhatikan. Karena nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Bisa dipahami seperti itu ya? Ya. Untuk selanjutnya, presentasi ya. Ya, setiap kelompok nanti maju. Ketika presentasi, mohon kelompok yang lain itu memperhatikan, memberikan masukan, memberikan komentar, karena nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Gitu ya? Kelompok 3. Ya, 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 silakan semuanya maju. Ya, menyampaikan apa yang sudah dituangkan. Ya, diawali dengan salam, kemudian nanti diakhiri dengan salam juga. Kelompok yang lain perhatikan. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siap. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang gerakan non-blok yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kapten. Ya, di sini kita bakalan menerangin tentang GNB atau gerakan non-blok. Tujuan GNB yaitu memelihara perdamaian, yang keamanan dan keamanan internasional. Mengusahakan terciptanya pelecutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif. Ada anggota GNB yaitu ada Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Iran, dan peran serta Indonesia dalam GNB, salah satu negara bangsa GNB. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT 1 dan GNB di Februari 2001, Yugoslavia. Adapun dampak GNB terhadap kehidupan ekonomi global memiliki dampak positif yang menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang seimbang dan memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan. Jadi GNB ini meningkatkan program ke arah ekonomi dunia. Silakan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Mbak Wenda. Bagaimana peran GNB pasca berakhirnya perang dingin?
Pernah menjadi ketua GNB tahun 1992 sampai 1995 dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT atau GNB di Jakarta. Turut serta memecahkan masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, uang mata, dan serta ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Tujuan dari itu sendiri apa? Memelihara perdamaian, keamanan, mengusahakan terciptanya kedaulatan cita senjata, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi, mengusahakan kerjasama di segala bidang. Oke, sudah ya, cukup ya 2 pertanyaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa tadi menyampaikannya. Kemudian dilihat dari hasilnya sudah sesuai dengan konsep materinya sudah ada. Terus ditambah lagi seninya, ya seninya juga ada. Dan Bu Guru tadi sudah melihat juga di kelompok 3 ini sudah kerjasama juga. Ya sudah, ini sudah bagus. Kemudian kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya, yaitu dari kelompok 1. Semangat untuk kelompok 1. Perhatikan ya untuk kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kita mau membacakan dari apa itu KAA atau Konferensi Asia Afrika. Ada tujuannya, ada keanggotaan, peran, dan dampaknya baik secara politik global maupun ekonomi global. Sebelum kita masuk ke sini, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih Konferensi Asia Afrika. Jadi konferensi Asia Afrika itu kayak semacam pertemuan konferensi antar negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Dan yang lebih membanggakannya lagi, tuan rumah dari konferensi Asia Afrika ini adalah kita Indonesia, tepatnya di Gedung Asia Afrika di Bandung. Jadi bisa disimpulkan kalau konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan tuh pada masa Perang Dingin tahun 1955. Ya, di sini itu kita udah mencatat tujuannya yang bakal dibacakan oleh teman-teman saya. Tujuan diselenggarakannya konferensi Asia Afrika yaitu memajukan bersama antar bangsa Asia Afrika, membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia menjadi salah satu pemerintah dan penyelenggaraan konferensi pertama negara-negara Asia dan Afrika. Dan selanjutnya juga ada 2 dampak nih yang bakal dibacain sama teman kita, Mas Difran. Ada dampak secara politik global dan ada juga dampak secara ekonomi global. Pada Mas Difran, silakan dibacakan. Dampak konferensi Asia Afrika terhadap politik global. Konferensi Asia Afrika memiliki arti penting yang besar pengaruhnya, terutama bagi negara yang cinta damai. Dan dampak konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global. Komunikasi akhir dari konferensi ini. Tapi dengan semangat kita untuk mewujudkan perdamaian dunia, kita berhasil menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang bertepatan di Kota Bandung. Dan ternyata konferensi Asia Afrika ini bukan cuma sekedar konferensi biasa, tapi juga benar-benar berdampak bagi politik global dan ekonomi secara
Dan ini dia presentasi kita. Kita persilakan buat teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau masukan kepada kami persilakan. Sedikit menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1, secara keseluruhan sudah sangat bagus. Dari karya-karyanya juga sudah sangat luar biasa. Cuma mungkin sedikit masukan kepada Mas Tifkan ketika menjelaskan mungkin kurang jelas tadi ya. Jadi mungkin masukannya Itu saja. Iya. Ya. Untuk diperbaiki. Saya di sini cuma mau menanggapi ya. Secara keseluruhan ya mungkin sama pendapatnya Mas Faizul ya. Iya. Semuanya sudah bagus. Terlebih itu gambar Bapak Jokowinya. Saya untuk Mas Difran, Siap. sama Mbak Desi, Mbak Tina juga harusnya itu lebih jelas lagi, lebih keras lagi suaranya biar bisa benar. Oke. Baik, terima kasih kasih. benar-benar membangun buat kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak presentasi kita. Segala bentuk tanggapan dan masukan dari teman-teman bakal jadi kita perbaikan ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Di sini kita masih belajar dan masih terus belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan berkah bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih ya kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan dengan luar biasa, dengan baik ya. Hasilnya juga luar biasa ya. Ini seninya itu banyak ya. Terus penyampaiannya dari Mbak Andi juga sudah baik. Materinya sudah kena. Cuma tadi masukan-masukan ya. Ini untuk perbaikan yang akan datang ketika presentasi, gunakan suara yang lebih keras agar teman-teman yang lain itu bisa menerima, bisa memahami apa yang kita sampaikan. Sekali lagi, dari hasil ke-6 kelompok ini yang sudah mempresentasikan tadi, semuanya hasilnya sudah baik. Baik semuanya. Ini sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru minta tolong, silakan setiap kelompok mencopot. Nanti akan Bu Guru adakan evaluasi, kemudian dikumpulkan ke Bu Guru. Ya, tadi kita sudah membuat mencari solusi permasalahan dari KAA, GLB maupun ASEAN, dan kalian sudah menuangkan solusi dan mempresentasikan hasil dari kalian. Nah, perhatikan, tadi sudah kita pelajari itu semua ya, tentang KAA, tentang GLB maupun tentang ASEAN. Yuk, kita perjelas kembali bahwa Indonesia selama perang dingin itu berlangsung, Indonesia tinggal diam apa enggak? Tidak. Indonesia itu berempati enggak untuk menciptakan perdamaian? Iya, berempati. Salah satunya Indonesia dengan menyelenggarakan KAA, GLB, ASEAN. Di mana dalam KAA Indonesia ngapain? Apa? Indonesia itu salah satu peran Indonesia dalam KAA adalah Indonesia menjadi tempat diselenggaranya KAA. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah bisa dipahami tentang KAA, GLB maupun ASEAN? Sudah bisa dipahami? Sudah. Dan ini kita simpulkan kembali bahwa Indonesia itu tidak hanya tinggal diam, Indonesia itu berperan aktif. Walaupun perang dingin itu ada blok barat, ada blok timur, tetapi Indonesia tidak memihak salah satu blok. Ya, Indonesia tidak memihak salah satu blok. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kalau karena sudah tidak ada yang bertanya, Bu Guru minta tolong kalian persiapkan HP kalian. Kemarin sudah Bu Guru instruksikan untuk kalian itu membawa HP. Ya, sudah dipersiapkan. Akan Bu Guru kirim soal sebagai evaluasi
dalam pembelajaran ini. Di-share di grup dan kalian kerjakan ya. Ada 10 soal. Tanpa kerjasama, tanpa membuka buku, kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Sudah dikirim? Sudah? Yuk silakan kerjakan. Yuk. Ada 10 soal ya. Yang sudah langsung dikirim. Sudah selesai? Berarti sudah selesai? Sudah dikirim? Wah, sudah ada yang ngirim nih. Belum? Ya, sudah dikirim? Yuk, silakan. Dikirim. Sudah selesai? Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Sudah kirim semuanya ya. Karena kegiatan hari ini yang kita mulai tadi dari diskusi kelompok, kemudian kalian mencari solusi, kemudian kalian presentasi, kemudian apa yang terakhir? Evaluasi. Sudah dikerjakan semuanya dan alhamdulillah presentasi dan hasil produk kalian itu luar biasa baiknya. Ya, seninya itu luar biasa. Bagaimana? Apakah hari ini kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Coba kalau kalian tadi kan senang. Coba apa yang tadi kita pelajari? Coba Indonesia itu berperan aktif selama masa perang dingin. Peran aktifnya itu antara lain melalui apa coba? Salah satu peran aktif Indonesia dalam KAA apa coba? Masih ingat nggak? Sebagai tuan rumah. Iya, sebagai tuan rumah penyelenggaraan KAA. Jadi tadi kegiatan kita sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, yaitu kalian pelajari KD 3.4 tentang organisasi regional dan global. Ya, nanti dipelajari modulnya ya. Ya. Untuk kegiatan hari ini karena sudah habis dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan sikap empati kita. Ya, sikap empati kita untuk saling membantu kepada yang membutuhkan. Oke, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam guru menyampaikan ada kesalahan ya, ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.